Kisah ini benar adanya, tanpa ada unsur menambahi atau mengurangi sesuatu di dalam cerita. Cerita nyata ini berawal saat saya sedang berada di suatu perkebunan yang tidak jauh dari sebuah hutan belantara dan tidak ada penghuninya sama sekali. Konon katanya perkebunan tersebut merupakan tempat di mana partisipan PKI dibantai oleh pemerintahan Orde Baru. Awalnya saya mengira bahwa semua itu hanyalah mitos yang dibuat-buat agar warga tidak mengganggu perkebunan milik pemerintah itu. Kesan angker pun dibuat, dan warga sangat sedikit yang berani untuk lewat ke dalam perkebunan karet itu. Sejauh mata memandang, hanya pohon saja yang terlihat. Kebetulan sekali pada waktu itu, saya sedang bersama seseorang. Sebut saja namanya Kang Asep. Kami berdua sedang menuju sebuah sungai di dekat pinggiran hutan, dan kami menyalurkan hobi kami, yaitu memancing. Untuk menuju tempat itu, kami harus melewati beberapa perkampungan dan beberapa perkebunan. Dari jalan besar kira-kira 35 menit untuk bisa sampai di perkebunan itu. Saat kami sudah sampai di perkebunan, tiba-tiba motor dari Kang Asep mendadak mati. Untuk itu kami segera berhenti dan memeriksa keadaan mesin motor itu. Dengan santainya kami memeriksa sepeda motor tersebut, dan kami lupa dengan mitos yang selama ini sering disebutkan warga tentang angkernya perkebunan karet ini. Yang membuat saya sadar kami sedang berada di daerah terlarang adalah saat saya merasakan suhu udara semakin dingin dan sekujur tubuh merinding. Sepertinya ada yang aneh, tapi saya tidak mengetahui apa penyebabnya. Dan akhirnya sepeda motor Kang Asep mulai hidup kembali. Dan saya mengajak Kang Asep untuk bergegas berangkat dan melanjutkan perjalanan menuju sungai yang ada di pinggiran hutan ini. Ini adalah pertama kalinya kami berdua datang ke tempat ini. Ya, seperti tradisi lama, sebelum memasuki ke tempat yang baru dan terasa asing, maka kita harus mengucapkan salam kepada semua penghuni gaib yang ada di tempat itu. "Assalamualaikum," teriak Kang Asep dengan sekuat tenaga. Saya pun bergegas untuk mempersiapkan joran atau pancingan, dan juga membuka umpan yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Sambil menikmati sebatang rokok, Kang Asep mulai menceritakan pembicaraannya tadi dengan seorang warga yang ada di perkampungan sebelumnya. Kebetulan sekali, sebelum kami sampai di sungai ini, kami mampir ke sebuah warung kecil yang ada di perkampungan sebelumnya untuk membeli rokok dan perlengkapan lainnya. Warga yang berjualan itu bertanya kepada Kang Asep. "Mau kemana, Mas?" tanya tukang warung. Kang Asep pun menjawab dengan santainya. "Mau ke sungai yang di tepi hutan itu loh, Mas. Katanya banyak ikannya ya," kata Kang Asep. "Benar, banyak ikannya, Mas. Tapi lebih baik jangan, karena situ berdua baru di sini. Hutannya banyak kuntilanaknya, Mas," ucap tukang warung itu. Kang Asep pun kembali menjawab, "Hehe, kalau kuntilanak sih sudah biasa, Mas, aku lihat," kata Kang Asep. Dengan rasa tidak percaya dan bercanda, Kang Asep menjawab pertanyaan dari penjual tersebut. Mendengarkan cerita Kang Asep membuat saya semakin merasa ketakutan. Nyatanya sebelum sampai ke sungai itu, saya sudah merasakan kejanggalan saat berada di jalan. Apakah warga tadi mencoba untuk memperingatkan kami berdua untuk tidak masuk ke dalam hutan ini? Di dalam hatiku bertanya-tanya, apakah benar ini semua? Kenapa dari tadi saya tidak melihat orang? Bahkan tidak ada satupun.
Padahal sungai ini sangat jernih dan ikannya sangat banyak. Saat hati ini bertanya-tanya, tiba-tiba Kang Asep teriak dengan kuat seperti orang ketakutan. Dan benar dugaanku, Kang Asep melihat sosok kuntilanak bergelantungan di pohon besar yang ada di seberang sungai dari tempat kami berdiri. Hanya Kang Asep yang dapat melihat. Saat itu saya tidak melihat apa-apa, hanya pohon yang tampak bergoyang-goyang dikarenakan hembusan angin yang sedikit kencang. "Ayo kita pulang, tempat ini tidak beres," kata Kang Asep sambil mengemasi barang-barang miliknya. Lantas kami buru-buru untuk pulang. Kejadian itu membuat saya semakin bertanya-tanya, tempat apakah itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya mendatangi seorang teman saya yang memiliki ilmu supranatural dan mengerti tentang hal itu. Ya, seperti biasanya, saya mendatangi rumah Mbah Pilu. Singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan jawaban dari beliau. Berdasarkan terawangan dari beliau, tempat yang kami datangi adalah markas kuntilanak. Disitulah jenis makhluk gaib kuntilanak membuat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut memiliki banyak pengawal dan banyak juga makhluk gaib yang tinggal di area tersebut. Konon katanya daerah itu merupakan tempat di mana mayat dari orang-orang PKI dibuang dan dikuburkan secara massal di dalam hutan itu, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Semuanya ada di dalam lokasi di mana mereka dikuburkan secara massal. Tentu tempat seperti itu sangat disukai oleh makhluk gaib seperti kuntilanak. Di dalam kerajaan tersebut juga terdapat seorang raja yang memiliki tubuh besar dan gagah. Berdasarkan penuturan dari Mbah Pilu, sosok itu yang selama ini memimpin para kuntilanak. Mereka tidak akan mengganggu manusia jika manusia tidak mengganggu mereka, ungkap Mbah Pilu. Berdasarkan penuturan dari warga, banyak kejadian aneh yang terjadi di daerah ini. Mulai dari ada seorang warga yang hilang secara misterius, hingga ditemukannya mayat pria yang mati secara tragis di dalam hutan ini.